Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan buka bukunya halaman 114. Ingat ya nak, setiap penjelasan yang Ustazah berikan selalu dicatat ke buku catatannya, baik Ustazah tulis ataupun ketika Ustazah menjelaskan ada yang penting silahkan dicatat ke buku catatannya, karena materi Ustazah ini akan berkesinambungan dan jika ada kita mengadakan ujian, materi Ustazah akan masuk di materi ujiannya. Baiklah nak, buka bukunya halaman 114. Kita akan belajar tentang mengapa kita harus bekerja sama. Kira-kira Ustazah ada yang tahu nggak mengapa kita harus bekerja sama? Mengapa kita harus bekerja sama? Karena kerjasama itu dalam hal yang coba Anda sudah pikirkan, kerjasama itu kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu kerjasama? Ya, kerjasama itu adalah saling tolong menolong, saling membantu, memudahkan teman, karena kita ini termasuk makhluk sosial, makhluk saling membutuhkan. Karena itu kita harus bekerja sama. Yang B ada lagi landasan kerjasama dalam berbagai bidang. Landasan kerjasama dalam berbagai bidang ini terbagi atas 3. Ada namanya landasan idil. Landasan idil ini merupakan landasan dari Pancasila yang ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, sama rata dan beradab. Itu landasan idil adalah landasan yang ada di Pancasila. Landasan konstitusional itu landasan yang terdapat di pembukaan Undang-Undang alinea ke-4, bisa alinea ke-1 nak, silakan buka bukunya halaman 115, alinea ke-1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena kita ingin merdeka, karena kita ingin bersatu, jadi tidak ada lagi yang saling menjajah. Itu dia landasan konstitusional. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional di sini ada landasan menurut undang-undang. Itu ada 3 landasan kerjasama dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada lagi namanya bentuk kerjasama dalam kehidupan. Bentuk kerjasama dalam kehidupan itu ada namanya pendidikan. Dalam bidang pendidikan seperti saat sekarang ini anak saya lakukan adalah sekolah, belajar di rumah, belajar di sekolah, les, bimbel, ataupun akan mengalami pertukaran pelajar jika di dalam buku contohnya pertukaran pelajar. Ketika kita sudah belajar, tentu kita mendapatkan ilmu, itu kan dibantu oleh guru, dibantu oleh ustazah, mendapatkan ilmu pendidikannya. Sedangkan dalam bidang ekonomi itu contohnya ketika Indonesia mengekspor ataupun mengimpor, kita tentu mendapatkan pendapatan ekonomi, keuangan, ataupun yang hal kecil ketika terjadinya perdagangan, mendapatkan ekonomi. Tentu kita butuh kerjasama. Jika kita sendiri yang berjualan, apakah kita dapat ekonominya, uangnya? Tentu tidak. Tentu kita butuh pembeli. Jadi pembeli membeli barang sama kita dapat uangnya, sedangkan pembeli mendapatkan hak dan keinginan yang dia inginkan. Lalu yang ketiga tentang kesehatan. Kesehatan ini contohnya di rumah sakit, ketika anak saya sakit pertama kali yang anak saya pikirkan adalah ke dokter, ke rumah sakit untuk mendapatkan sehat. Jadi kita butuh dokter itu ada kerjasama, saling membutuhkan. Yang terakhir ini yang keempat itu hukum. Contohnya hukum ini ketika kita terlibat dalam permasalahan atau di rumah ada terjadi pencuri atau kita di jalanan kita kena tilang, itu terlibat dengan hukum polisi. Contohnya nih, ketika di rumah ternyata di rumah ada kemalingan, ada yang mencuri, ada yang jahat. Terpikir yang kita adalah untuk menghubungi pihak polisi, pihak yang berwajib. Pihak polisi itu adalah kerjasama dalam bidang hukum. Lalu setelah kita kerjasama itu ada nggak sih manfaatnya? Tentu ada manfaatnya. Apa saja
saja manfaat kerjasama. Yang pertama, kita menjadi bersosialisasi dengan masyarakat, kita saling mengenal, saling mengikat silaturahmi, saling menjalin hubungan. Lalu ada apa lagi manfaatnya? Mendapatkan kemudahan. Contohnya apa? Saling tolong menolong dalam bergotong royong, membersihkan jalan, membuat rumah, membuat masjid, mendapatkan kemudahan. Karena dengan bekerja sama kita akan mendapatkan kemudahan. Yang ketiga, rasa empati. Rasa empati ini adalah rasa iba, rasa kasih sayang. Ketika orang susah, jangan pandang apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia agama lain, bukan agama Islam. Ketika dia mendapatkan kesusahan, kita harus tolong. Jangan memandang siapa dianya, tapi kita tetap harus selalu menolongnya. Itu dia rasa empati. Lalu mengendalikan sikap egois. Dengan kerjasama kita akan menurunkan sikap egois kita. Kita tidak akan mau menang saja. Kita pasti memikirkan perasaan orang, bagaimana pendapat orang. Kita harus turunkan, bisa mengendalikan sikap egois kita. Lalu yang kelima, kita memiliki jiwa kepemimpinan. Dengan kerjasama ini kita memiliki jiwa kepemimpinan. Contohnya dalam kelas ada yang ketuanya itulah memiliki jiwa kepemimpinan dengan kerjasama dengan anggota-anggotanya. Dan keenam, mengemukakan pendapat. Kita harus dengan kerjasama kita bisa mengemukakan pendapat, tapi jangan dengan menyerbu, tapi dengan angkat tangan. Silahkan dengan bertata krama dan sopan santun dalam mengemukakan pendapat. Itulah manfaat dari kerjasama. Yang ketujuh, berani mengambil keputusan. Walaupun keputusan yang diambil ini bukan keputusan kita sendiri, kita harus berani. Tapi mengambil keputusan ini keputusan yang baik. Jangan mengambil keputusan yang jahat, tapi ambillah keputusan yang baik. Yang itu tuh untuk masyarakat, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kepentingan masyarakat. Karena kita tadi dari awal kita sudah bekerja sama. Lalu yang kedelapan, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang mau menang sendiri. Jadi ketika sudah terjalinnya kerjasama, kita akan tersendirinya akan bersikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Yang terakhir, saling berbagi. Saling berbagi itulah ketika ada orang susah kita mau membantu. Ketika walaupun dia kaya, walaupun dia jahat sama kita, ketika dia susah kita harus tolong dia. Saling berbagi, memiliki rasa empati. Karena tidak ada kejahatan dibalas dengan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Baiklah, itu tadilah materi kerjasama kita. Materi terkait tentang kerjasama, mengapa kita harus bekerja sama. Saya harapkan anak saya memahami dan mengerti. Silakan dicatat ke buku catatannya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.